Video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk berpikir bersama ya. Kita belajar bersama untuk membongkar atau unboxing 4 kode bahasa semesta. Yang dengan kode-kode ini kita akan mulai memahami realitas yang lebih besar daripada apa yang indera kita setiap saat, setiap hari cerna. Lebih dari apa yang biasa kita lihat, biasa kita dengar, atau biasa kita pikirkan sehari-hari dengan common sense atau nalar kritis seperti biasanya. Apa saja 4 kode semesta itu? Yang pertama adalah kode huruf ini. Kalau kita belajar ilmu semiotika atau ilmu tentang tanda, tentang simbol, kita akan tahu bahwa segala sesuatu ternyata itu ada maknanya, ada artinya, ada sebab akibatnya, kausalitasnya, ada esensinya. Bahkan satu huruf pun itu ada esensinya. Kalau kita belajar tentang semiotika ya, dalam bahasa Arab kita akan mengerti bahwa sebenarnya semesta ini itu hanya terdiri dari 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah isim atau kata benda. Yang kedua adalah fiil atau kata kerja, verb ya, kalau dalam bahasa Inggris. Yang ketiga adalah huruf atau huruf. Isim ini diibaratkan sebagai zat atau entitas yang mengawali segala sesuatu atau sang pencipta. Fiil itu diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan, tanda kutip ya, atau tindakan-tindakan zat atau entitas yang maha menciptakan tadi. Huruf yang ketiga itu adalah simbol dari hasil-hasil ciptaan isim tadi atau zat entitas sang pencipta tadi. Jadi dalam bahasa Arab kita akan tahu bahwa rangkaian huruf hijaiyah itu sebenarnya adalah sebuah model, sebuah teori, petunjuk, ayat, kode, atau sebuah peta untuk melihat sebuah realitas yang lebih besar daripada sekedar apa yang diucapkan oleh huruf-huruf itu. Kalau kata Sayyidina Ali kan wahyu kenabian itu sudah terputus, sudah selesai, hanya di Rasulullah saja, Nabi Muhammad saja. Tapi mutolaahnya, anak-anak tangganya itu tidak akan pernah selesai. Nah, huruf itu diibaratkan sebagai apa yang kita lihat, apa yang kita indera. Dan dari sanalah petunjuk agar kita mutolaah, naik anak tangga ke apa yang biasa dimaklumi oleh Tuhan, atau tindakan-tindakan Tuhan, atau sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Inilah fiil atau kata kerja, tindakan-tindakan Tuhan. Tindakan-tindakan Tuhan ini atau fiil ini juga menjadi mutolaah yang pada akhirnya kita bisa melihat, tanda kutip ya, Tuhan kita. Kita melihat realitas yang sebenarnya yang mengawali segala sesuatu di semesta ini. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mulai dari huruf, fiil, kemudian isim ya, tingkatan yang lebih tinggi. Kalau kita belajar ajaran Buddha Zen, ada juga yang mirip dengan simbol ayat atau huruf ini. Mereka menyebutnya tradisi itu sebagai koan ya. Koan ini teka-teki yang tidak selalu harus dijawab dengan penalaran kritis atau secara deskriptif. Penjelasan-penjelasan kata-kata. Apa itu koan? Bukan koin atau cuan ya. Koan adalah teka-teki atau tanya jawab yang diberikan seorang guru Zen pada muridnya untuk melatih daya intuisi mereka dengan cara melampaui nalar kritis atau akal rasional. Tidak harus dijawab secara lisan, tapi lebih pada pembiasaan fungsi imajinatif dari akal mereka. Contoh koan yang sering dikutip di buku-buku ya, kita bisa mengerti atau mendengar suara tepuk tangan dari 2 tangan. Tapi bagaimana caranya atau bagaimana suaranya ketika tepuk tangan hanya dengan 1 tangan? Tentu saja ini bukan pertanyaan untuk nalar kritis ya. Ini disebut halu, ini disebut gila atau sakit jiwa. Mana mungkin kita bisa mendengar suara tepuk tangan dari 1 tangan. Tapi sekali lagi ini namanya koan, agar kita bisa melihat realitas yang lebih besar dari apa yang diucapkan dalam kata-kata. Dalam banyak sekali literatur religius atau spiritual timur,
kita akan melihat banyak sekali ayat-ayat atau ucapan-ucapan yang semacam koan ini. Semuanya dari agama-agama besar langit ataupun bumi ya, atau sistem filsafat dari Hindu, Buddha, Tao, bahkan Kristen dan juga Islam. Dalam Hindu, rangkaian koan atau kata-kata religius seperti ini yang dibaca secara ritmis itu disebut sebagai mantra. Sorcerers of antiquity call the use of this language spells. But if that word offends your modern sensibilities, you can call it a program. The source code that shapes reality. Dalam Islam itu disebut zikir. Dalam kode-kode komputer dan internet itu disebut program. Dari bahasa Arab kata mubram. Mubram itu diidentikan dengan takdir yang tidak dapat diubah. Tanda kutip ya. Kenapa tidak bisa diubah? Karena ketika satu program diubah, maka sistem-sistem yang ada di bawahnya juga semuanya berubah. Dan semua itu dalam kode huruf. Semua sistem, semua program dalam internet dan komputer itu berbentuk huruf atau angka. Kedua adalah kode angka. Sebenarnya daripada huruf ya, kode angka ini tidak kalah dekatnya dengan kita, tidak kalah akrab. Mulai dari nomor HP, nomor rumah, kode token listrik, bahkan nomor ijazah kita, itu semuanya pakai kode-kode angka. Bahkan untuk ibu-ibu kita atau teman-teman yang biasa belanja di mall, untuk mendeteksi mana buah-buahan yang ditanam dengan cara natural, alamiah, mana yang pakai pestisida dan mana yang campuran, itu juga pakai kode angka. Buah-buahan, kode baju, make up, semuanya itu juga pakai kode angka. Itu sangat dekat sekali dengan kita. Apalagi teman-teman yang belajar coding ya, belajar lebih dalam tentang komputer dan internet, tentang program, tentang aplikasi, itu pasti akrab dengan yang namanya kode biner. Kode biner juga pakai angka. Apa itu kode biner? Secara sederhana, kode biner menjadi dasar algoritma semua sistem digital yang kita gunakan sehari-hari. Bahkan dalam penemuan fisika terbaru, semesta ini juga ternyata hanyalah kode-kode angka atau yang kita kenal dengan memori holografik. Apa itu memori holografik? Secara jelas kita akan melihat memori holografik ini atau coding yang lebih besar daripada sekedar komputer dan internet kalau kita nonton film The Matrix ya. Ketiga adalah bahasa gambar. Kita biasa melihat kode-kode dalam bahasa gambar kalau kita main ke candi ya. Banyak relief, banyak gambar-gambar, lukisan, dan tentu saja kode gambar termasuk juga lukisan, termasuk juga coretan-coretan para pelukis ya, para ahli warna, spektrum dan sebagainya. Tentang spektrum ini akan kita jelaskan di video setelah ini. Sebab 4 kode bahasa semesta ini akan menjadi dasar atau pondasi agar kita bisa memahami video-video setelah ini. Relief atau lukisan-lukisan itu juga menggambarkan, menjelaskan dengan sebenarnya ada deskripsi yang panjang, yang besar, tapi tanpa huruf atau tanpa kata-kata. Jadi kita bisa menganggap bahwa gambar atau lukisan atau relief itu sebenarnya juga konversi atau penyederhanaan dari realitas yang besar yang tidak selalu mampu diucapkan atau dijelaskan dengan kata-kata. Sedangkan jika kita benar-benar teliti dalam relief atau lukisan, itu kan tidak ada penjelasannya ya, tidak ada huruf, tidak ada kata-kata yang menggambarkan kejadian apa ini, berisi makna apa saja ini. Tapi ketika kita menatapnya, menikmati, memandang itu, seakan-akan ada penjelasan yang terbaca sendiri di dalam pikiran gitu ya. Itu adalah konversi atau penyederhanaan dari realitas yang lebih besar. Dari gambar, lukisan, atau relief inilah kita bisa mengerti, bisa memahami pikiran atau perasaan orang yang membuat itu atau entitas, tanda kutip ya, yang menciptakan itu tanpa banyak kata-kata atau tanpa banyak bicara.
Terakhir adalah bahasa atau kode fenomena alam atau fenomena sosial. Kita anggap sebagai gambar yang bergerak ya, beserta suara dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dengan 4 dimensi ya, atau 3 dimensi, gambar yang bergerak, ini sudah gabungan antara huruf, angka, dan warna ya. Kita tahu bahwa misalnya ketika akan ada bencana alam, akan banyak binatang-binatang yang turun gunung. Mereka menyembunyikan diri, menyelamatkan dirinya dari apa yang terjadi di pegunungan itu. Atau mau terjadi banjir, ular, cacing itu mulai pada keluar dari tempat-tempat persembunyiannya. Itu juga fenomena alam yang bisa menjelaskan banyak hal pada kita tanpa ada huruf, tanpa ada angka, atau bahkan gambar ya, gambar diam. Kita juga bisa menjelaskan apa yang akan terjadi ketika misalnya langit mulai gelap, awan mulai mendung, dan sebagainya. Ini juga bahasa fenomena alam. Atau bahkan teman-teman yang sedang berpacaran ketika doi udah mulai cuek, bisa jadi itu adalah penjelasan yang tidak selalu diucapkan oleh kata-kata, bahwa dia udah punya seseorang yang lain, atau bahkan punya cadangan yang lain. Biar video ini tidak terlalu panjang, saya kisahkan sebuah cerita fenomena sosial religius, kisah dari Nabi Musa ketika mengundang Tuhan untuk makan malam. Bagaimana kisahnya? Umatnya Nabi Musa ini kan umat yang sangat kritis ya, dan mungkin terlalu berlebihan, terlalu kurang ajar katakanlah. Banyak dari mereka yang membandingkan Tuhannya agama lain kok bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disembah kelihatan gitu. Tapi kenapa Tuhan kita nggak bisa? Wahai Musa, undanglah Tuhan ke sini. Musa sebenarnya juga marah, tidak terima kok umatnya kurang ajar banget begitu. Tapi sebenarnya dalam pikirannya dia juga penasaran, iya Tuhan kayak apa sih gitu ya, Tuhan kayak gimana sih gitu. Nah akhirnya dia naik ke Gunung Tursina, Bukit Tursina, ya singkat cerita begitu ya. Kemudian bertanya pada Tuhan apakah dia bisa datang ke depan umatnya. Kata Tuhan ternyata ya bisa, kalian siapkan saja perjamuan makan karena aku mau datang. Musa dengan lugunya menyampaikan pada umatnya bahwa Tuhan akan datang dan makan bersama kita. Tapi sampai sore, ketika dari pagi sore disiapkan makanannya, perjamuannya, ketika maghrib datang, isya datang, dalam bahasa kita ya, kemudian sudah mulai malam, Tuhan nggak datang-datang. Di antara waktu mereka menunggu Tuhan itu, datanglah seorang pengemis tua miskin yang minta makan kepada Musa. Tapi Musa justru bilang, jangan makan dulu, ini perjamuan buat Tuhan, kamu ngepel dulu sana. Bahasa kasarnya begitu. Ternyata nyampe tengah malam Tuhan gak datang, dan Musa dimarahin umatnya ya. Kenapa katanya mau datang, dan Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Ketika Musa naik lagi ke Gunung Tursina, Bukit Tursina, kemudian protes, kenapa engkau tidak datang Tuhan, sedangkan engkau sudah berjanji. Jawab Tuhan, aku datang Musa, aku datang dan bahkan meminta makan, tapi justru engkau menyuruhku untuk mengepel. Ya ini fenomena sosial religius ya, tidak bisa dipahami dengan nalar kritis atau empiris materialisme. Ini jelas di atas kata-kata atau penjelasan indrawi kita. Ini sejalur dengan hadis Nabi, atau bahkan ada ungkapan di Injil bahwa Tuhan itu sakit, Tuhan itu lapar, Tuhan itu kedinginan. Wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Wahai hambaku, aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Nah, kata-kata seperti ini jelas seperti koan tadi dalam budaya ajaran Buddha Zen, itu tidak bisa dipahami oleh akal atau nalar kritis.
itu harus dipahami dengan sesuatu yang lebih tinggi, atau dalam bahasa Arab tadi kita mutolaah, kita naik anak tangga pemahaman. Nah, dari penjelasan cerita tadi, kemudian 4 kode semesta ini, silahkan teman-teman pahami kisah Musa tadi. Saya mau ngopi dulu.